Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Siap nama Riri Hidayah. NRP 562042131201. Program Studi Teknologi Aquakultur kelas A. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil praktek saya teknik pembudidayaan ikan lele di UPTD Balai Benih Ikan Baros, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan di Kabupaten Serang. Yang saya jadikan praktek itu adalah UPTD Balai Benih Ikan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan terletak di kaki Gunung Karang Desa Panyirapan, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang. Luas lahan untuk UPTD BBI ini mampu beroperasi secara optimal. Total keseluruhan lahan 4 hektar sesuai dengan standar Balai Benih Ikan dan mengingat kebutuhan akan ikan meningkat dari tahun ke tahun. Berikut saya akan menjelaskan tentang hasil praktek saya. Jenis lele yang banyak dibudidayakan di Indonesia dan dijumpai di pasaran saat ini adalah ikan lele dumbo, Clarias grayfinus. Dalam kegiatan budidaya secara intensif, ikan lele didorong untuk tumbuh secara maksimum hingga mencapai ukuran optimal. Lele dumbo merupakan komunitas yang dapat dipelihara dengan padat tebar tinggi dalam lahan terbatas, hemat lahan di kawasan marginal dan hemat air. Nah, untuk alur pembahasannya itu yang pertama pemeliharaan induk, kedua seleksi induk matang gonat, ketiga pemijahan, keempat penetesan telur, dan kelima perawatan larva. Induk ikan lele dumbo Clarias grayfinus. Perbandingan induk jantan dan betina adalah 1:1. Nah, induk lele yang akan dipijah harus diberi pakan yang baik agar dapat menghasilkan benih yang baik. Induk lele setiap hari diberi pelet yang mengandung protein tinggi yang bisa juga dapat dengan pakan alami atau pakan ikan ruca. Bak perampungan induk dekat dengan bak pemijahan agar mudah menangkapnya. Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, perawatan induk-induk dilakukan secara terpisah. Nah, ada pun juga seleksi induk jantan dan betina. Untuk induk jantan yang pertama alat kelamin bulat, berwarna kemerahan dan tampak bengkak. Nah, yang keduanya itu perut tetap ramping jika perlu diurut sambil ditekan-tekan pelan-pelan lincah. Ada perubahan warna kulit menjadi coklat kemerahan, alat kelamin memerah dan tampak jelas meruncing. Persiapan pemijahan. Nah, dari persiapan pemijahan itu yang pertama ada persiapan bak pemijahan dan kedua pembuatan kakaban. Nah, untuk persiapan bak pemijahan itu untuk pemijahan di UPTD BBI ini menggunakan bak piper gas yang berukuran diameter 150 cm, tinggi 70 cm. Untuk yang pertama itu penyikatan bak, yang kedua pembersihan bak, dan yang ketiga pengisian bak. Nah, untuk pembuatan kakaban itu sendiri, yang pertama ambil pembuatan kakaban. Nah, yang pertama ambil bambu lalu belah menjadi beberapa bagian. Yang kedua, panjang bambu sekitar 100 cm sesuaikan dengan ukuran kolam pemijahan. Yang ketiga, serut bambu menggunakan pisau agar tidak tajam dan susun rapi injek di atas bambu. Yang keempat, setelah rapi, jepit dengan bambu lain yang sudah dibersihkan lalu paku kedua bambu agar kuat. Yang terakhir, cuci kakaban yang akan digunakan lalu jemur di bawah sinar matahari agar terbebas dari mikroorganisme yang dapat merugikan induk. Cara pemijahan secara alami. Yang pertama, pasang beberapa kakaban secara berjejer di kolam. Berikan bilah bambu di atas kakaban yang sudah dipasang sebelumnya. Lalu berikan batu yang sudah dicuci dan di atas rangkaian kakaban. Setelah kolam pemijahan sudah selesai dibuat, masukkan induk dengan perbandingan antara induk jantan dan betina 1:1. Pemasukan induk ke kolam dilakukan agar induk tidak keluar dari kolam, berikan penutup di atas kolam. Penetasan telur.
Pertama, setelah semalam indukan berbaur pada penetasan, maka akan terlihat butiran-butiran telur menempel pada induk. Tentunya telur tersebut dibawahi oleh penjatannya. Setelah itu, siapkan bak penetasan telur, bersihkan terlebih dahulu bak-bak tersebut. Isi air penetasan setinggi 40 cm, pindahkan atau angkat kakaban, masukkan ke dalam bak yang sudah disiapkan. Keempat, amati telur-telur tersebut setelah 24 jam dan telur-telur tersebut mulai menetas. Yang terakhir, telur yang baik akan menetas 35 jam. Anak ikan keluar dari telur masih sangat kecil dan lemah. Badan transparan dan kalau dilihat dengan mikroskop akan terlihat masih mengandung kuning telur. Telur-telur yang tidak dibuahi berwarna kuning susu dan tidak akan menetas serta akan membusuk. Pemeliharaan telur yang pertama, menyiapkan bak untuk pemeliharaan larva. Pakan alami berupa cacing sutra pada umur 3 hari. Setelah telur lebih dari 48 jam dan sudah terlihat banyak yang menetas, maka kakaban diangkat secara hati-hati. Merawat larva. Larva yang baru beberapa hari menetas kondisinya masih sangat lemah. Larva ini tidak memerlukan pakan tambahan sampai menggunakan kandungan kuning telur habis. Kandungan telur akan habis setelah menetas 7 hari. Memberi pakan larva. Setelah kandungan 7 hari, kandungan kuning telur sudah habis dan harus segera diberi pakan tambahan. Pakan pertama dapat diberi kuning telur di blender setiap pagi dan sore sebanyak 1 butir. Cacing rambut dapat diberikan setelah 11 hari dan davia. Nah, sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.